Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Mrs. Eni. Semoga Mrs. Eni temui adik-adik semua dalam keadaan sehat, sejahtera. Nah, kali ini Mrs. Eni akan membawakan materi pelatihan kepemimpinan OSIS 2020 di sekolah kita yang akan Mrs. Eni bawakan dengan materi bertema manajemen administrasi OSIS. Nah, di sini adik-adik akan mempelajari tentang cara pengolahan kesekretariatan dan pengarsipan dalam lingkungan OSIS. Yuk kita saksikan bersama. Baik adik-adik, penjelasan Mrs. Eni dimulai dengan pentingnya manajemen administrasi pada satu organisasi, ya. Mengapa manajemen administrasi suatu organisasi itu sangat penting dipelajari oleh adik-adik sebagai pengurus baru OSIS, ya. Salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi itu terletak pada penataan atau manajemen administrasi organisasi tersebut. Nah, manajemen administrasi ini biasanya disebut kesekretariatan, ya. Kemudian, ya, tentu adik-adik bertanya, administrasi itu apa ya? Nah, administrasi itu adalah kerjasama dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, ya. Jadi tidak terlepas satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu apa itu kesekretariatan? Kemudian berhubungan pula dengan kegiatan, kearsipan, dan agenda. Nanti kita pelajari di belakang, ya. Dan pembuatan serta pemeliharaan buku induk organisasi. Kemudian pengiriman dan penerimaan surat. Dan yang terakhir adalah kegiatan pembuatan agenda harian sampai penulisan notulen rapat. Lalu apa tujuan manajemen administrasi itu? Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas informasi ke segala pihak, baik intern maupun eksternal. Nah, lalu lintas informasi itu maksudnya apabila ada informasi yang diperlukan oleh pihak baik pihak sekolah maupun pihak-pihak luar, itu gampang dicari. Karena manajemen administrasinya bagus dilaksanakan oleh adik-adik pengurus, ya, untuk mengamankan semua rahasia organisasi, ya, paling banyak. Karena apa? Segala kegiatan di organisasi sekolah itu biasanya OSIS yang lebih dulu mengetahui. Kemudian yang berikut adalah pengolahan dan pemeliharaan seluruh dokumen organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Berarti di OSIS itu atau organisasi itu akan mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan dalam pencarian arsip pada saat dibutuhkan. Jadi kalau manajemen administrasinya bagus, arsip yang kita perlukan gampang dicari. Ya, adik-adik, ya. Kemudian, bagaimana bentuk penataan administrasi yang baik? Nah, yang pertama itu harus ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning ini dinamakan juga adalah program kerja. Nah, program kerja yang dibuat ini adalah di setiap seksi atau bidang secara cermat dan baik, ya. Baik yang meliputi kegiatan apa yang harus dilaksanakan, waktunya kapan, tempatnya di mana, tujuan dari kegiatan itu apa, dan dana yang dibutuhkan berapa. Itu semua program itu harus direncanakan secara baik. Nah, ada program jangka pendek yaitu program kerja harian dan program kerja jangka panjang yaitu yang dikenal dengan program kerja tahunan. Adalah penyusunan, menyusun atau arranging, yaitu menyusun semua rencana atau program kerja yang sudah direncanakan itu agar terarah dan sistematis. Yang ketiga adalah pencatatan atau recording, ya, yaitu mencatat semua kegiatan
mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, kemudian disertai dengan bukti fisik maupun baik berupa SK, bukti penggunaan dana, bukti foto kegiatan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengelolaan atau managing. Nah, bagian ini harus diperhatikan dengan benar ya, karena disinilah adalah otak dari kegiatan organisasi tersebut. Ada pengelolaan papan informasi ya, atau mading dan catatan harian. Yang kedua adalah pengelolaan fisik sekretariat, yaitu sebagai pengurus harus membuat jadwal tiket kebersihan, pembuatan tata tertib, aturan, dan pemeliharaan benda-benda di sekretariat OSIS. Ya, bagi-bagi biar kerjasama ya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga kita masuk pada pengarsipan. Apa itu pengarsipan? Pengarsipan adalah bagaimana kita menyimpan dan mengatur data-datanya sesuai dengan isi maupun jenisnya. Nah, data-data yang perlu diarsipkan itu adalah seperti SK pendirian atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini dalam bagian keuangan, penggunaan keuangan ya. Kemudian SK pengurus setiap periode, kemudian struktur organisasi dan pembagian tugas setiap seksi, kemudian database pengurus atau data-data tentang pengurus, kemudian proposal kegiatan, apa yang kegiatan yang mau dilakukan harus dilakukan mengajukan proposal, dan ingat akan membuat pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir adalah administrasi harian, baik surat masuk maupun surat keluar. Nah, bagaimana bentuk pengarsipan? Bentuk pengarsipan itu ada dua ya adik-adik, yaitu dokumen berupa soft copy, yaitu belum dicetak tetapi disimpan dalam CD atau flash disk atau portable disk ya, yang bisa dibawa kemana-mana apabila diperlukan gampang ya. Kemudian yang dokumen tertulis atau hard copy itu biasanya dibuat rangkap dua ya, yang pertama untuk dipelajari dan yang kedua untuk diarsipkan secara tetap, maksudnya tidak diambil-ambil agar tidak rusak. Nah, administrasi apa yang diperlukan disiapkan oleh OSIS? Ya, ada 6 ya adik-adik. Antara lain buku agenda surat masuk keluar, buku keuangan, buku daftar kegiatan, buku daftar hadir, buku notulen, dan buku tamu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah buku agenda. Buku agenda adalah buku pencatatan keluar masuknya surat yang digunakan untuk mengagendakan peristiwa atau kejadian pada surat tersebut. Buku agenda itu ada 2 macam ya adik-adik, yaitu agenda surat masuk dan agenda surat keluar. Nah, ini adalah contoh nomor surat ya. Nomor surat itu dibuat berdasarkan format sebagai berikut: nomor surat, kemudian kegiatan, organisasinya apa, lembaga yang menaunginya apa, kemudian bulan, ini pakai angka Romawi, dan yang terakhir adalah tahun terbit surat. Nah, contoh yang sudah jadi adalah seperti ini ya. Kemudian yang berikut adalah contoh buku agenda masuk, agenda surat masuk ya. Nah, seperti ini. Ada nomor, tanggal surat, pengirim, nomor surat, tanggal surat, pihak yang dituju, perihal, lampiran, dan keterangan. Yang berikut ini adalah contoh buku agenda surat keluar ya adik-adik. Nah, ini ada tanggal surat keluar,
dari siapa, tujuannya kemana, nomor surat, perihal, dan lampiran. Nah, yang kedua adalah buku keuangan. Di dalam buku keuangan ini, kita boleh mencatat keluar masuknya uang dalam organisasi dan dibuat dalam bentuk tabel. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada nomor, tanggal transaksi, uraian pengeluaran, pemasukan, debit, kredit, jumlah, dan sebagainya. Buku yang ketiga adalah buku daftar kegiatan. Nah, apa itu buku daftar kegiatan? Adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap kegiatan organisasi, baik internal maupun eksternal. Jadi segala kegiatan organisasi ditulis dalam daftar kegiatan. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat bersama. Ada nomor, nama kegiatan, pelaksanaannya itu hari, tanggal, dan waktu. Waktunya diisi dengan pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Kemudian tempat pelaksanaan, penyelenggaranya siapa, dan hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh ini misalnya apa? Misalnya hadiah atau apa dan sebagainya, ya. Buku yang keempat adalah buku daftar hadir. Nah, buku daftar hadir ini dipakai untuk mencatat kehadiran peserta, baik dalam rapat, diskusi, pelatihan, atau pertemuan lainnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ada hari, tanggal, nama kegiatannya apa, agenda kegiatan itu apa, maksudnya membahas topiknya apa. Kemudian nomor, nama lengkap, jabatan, alamat, dan tanda tangan. Di sini jabatannya adalah dalam organisasi OSIS, misalnya ketua OSIS, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, ya. Nah, buku yang kelima adalah buku notulensi. Buku notulensi itu adalah buku catatan resmi ya adik-adik, yang akan menulis tentang pembicaraan, kesepakatan, atau keputusan yang diambil dalam pertemuan atau rapat atau diskusi. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi adik-adik perlu menulis kalau ada rapat, nama kegiatannya apa, hari, tanggal, tempatnya di mana, pemimpin rapatnya, jumlah pesertanya berapa orang, materi rapatnya tentang apa, pada kegiatan pembukaan itu dibuka oleh siapa, sambutannya oleh siapa, kemudian hasil sambutannya apa, dan hasil keputusan rapat. Jangan lupa pemimpin rapat disuruh tanda tangan dan yang menulis disuruh tanda tangan, ya. Buku yang keenam adalah buku tamu. Buku ini digunakan untuk mencatat tamu-tamu yang datang untuk keperluan dengan organisasi kita, ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ada nomor, hari, tanggal, jam, nama lengkap tamu, nama organisasi tamu, jabatan, pekerjaan, alamat, keperluan perihal, dan jangan lupa disuruh tanda tangan, ya. Nah, adik-adik, demikian penjelasan dari misi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Good luck.